Oke, sebenarnya MBM ribut sekali ya, minta ditanggapi. Jadi mari kita lihat logika kabur argumen MBM itu ada di beberapa titik, ya. Dan menarik untuk debadah karena terlihat meyakinkan di permukaan, tetap sebenarnya rapuh kalau ditimbang hati-hati. Yang pertama, salah mengartikan doktrin Immaculata sebagai rantai biologis, ya. Bukan soal Yesus harus ibunya suci, ya. Lalu kemudian kalau ibunya suci harus itu kamu bermain instrumen sendiri, ya. Saya cek di kamu punya tulisan itu, kamu lompat ketika saya mengatakan bahwa dia membutuhkan kodrat yang suci, karena itu Maria lah yang mewakili kita semua disucikan. Tapi kamu tidak mau terima, pokoknya kamu pakai itu, bikin karikatur bahwa kalau begitu Pak MBM, kamu mau mengajar atau sebenarnya mau mempertahankan kebodohan saja, ya. Jadi Pak MBM mulai dengan serang kalau Maria harus suci maka ibunya juga harus suci dan seterusnya sampai awal. Tidak perlu. Cukup Maria Yesus menyelamatkan Maria. Yesus kan penyelamat tuh. Selamatkan Maria ibunya selesai. Nah, analoginya begini Pak Pendeta. Kamu mau naik ke tempat tidur, kebas kaki dan bereskan spray. Atau kamu bangun keliling dan sapu rumah semua. Gila toh. Pakai otak begitu. Kau tidak pakai otak. Nah. Coba, kau mau untuk naik ke tempat tidur, kau kebas tempat tidur, atau kau bangun kasih lampu, bersihkan seluruh rumah. Itu kau punya analoginya seperti itu, kau punya otaknya analogi seperti itu. Katolik tidak mengajarkan rantai kesucian biologis, bukan itu. Maria suci karena rahmat khusus yang bekerja preventif, bukan kuratif dari Allah. Dengan memaksakan konsep biologis ke doktrin yang berbicara tentang rahmat, MYM menyerang sesuatu yang Katolik tidak ajarkan. Jadi, Anda strawman, Pak Pendeta. Paham? Yang kedua, menuduh Katolik melanggar logika Aristotelian. Dia menyebut ini melawan logikanya. Kan dia sudah salah kan, lalu kemudian dia buat karikatur sendiri. Ngomong sampai 50 menit, hanya ulang-ulang karikaturnya. Kamu menggambarkan karikatur kamu seindah mungkin, kemudian kamu tinju-tinju sendiri. Pada saya lagi lihat kamu dan saya setuju bahwa kamu itu memang bidat. MBM, kamu tidak pernah menjawab bagaimana caranya, son ada. Ya, saya kan tanya itu kan. Tanya bagaimana caranya Yesus bisa mengambil kodrat kemanusiaan tanpa ternoda kodrat kedosaan manusia. Pak MBM, kamu itu beriman buta sebenarnya. Kamu beriman buta karena menolak pagarnya orang Katolik karena menurut kamu tidak ada dalam Alkitab. Jadi ada kontradiksi soal intervensi ilahi. Kamu logika Aristotelian itu justru mengakui sebab adikodrati yang bisa memotong rantai sebab akibat biasa. Nah, contoh klasik, actus purus Tuhan menjadi sumber gerak. Menyamakan Immaculata dengan rantai tak berujung, regress of infinity, itu memelintir konsep. Intervensi ilahi bisa menjadi kausa prima tanpa butuh rantai tak terbatas. Jadi, kembali ke kamu punya contoh. Kalau Yesus butuh Ibu Maria yang suci, maka Maria harus butuh. Tidak perlu lagi, Tuhan tinggal ambil Maria. Selesai, kausa primanya ada. Jadi kamu pakai logika Aristoteles, diputar balik, kita bola balik. Kemudian, ya kita maksudnya saya mau beritahu, saya mau mengajar Pak Pendeta, karena Pak Pendeta memang tidak lulus logika, saya sudah bilang kan. Kemudian saya sudah bilang itu, Pak Pendeta tersinggung, lalu ambil Maria Immaculata, lalu bermain strawman di situ. Ya, oke, sabar dulu. Kemudian jadi kausa prima itu tidak butuh rantai tak terbatas. Ingat, kausa prima, Anda baca ini kausa prima ketiga, tidak butuh rantai tak terbatas. Ketiga, kontradiksi soal intervensi ilahi. MYM ini menolak mujizat untuk Maria, tapi menerima mujizat untuk Yesus. Dia berkata, intervensi terjadi saat inkarnasi, bukan sebelumnya. Ya, saat inkarnasi itu maksudnya yang bagaimana? Pada saat kapan? Ya. Itu kan kamu hanya bilang, sudah pokoknya dia saat inkarnasi. Tapi saat inkarnasi itu tidak nyata. Kamu paham di sini, saat inkarnasi itu maksudnya apa? Konkretnya apa? Saat inkarnasi. Ya. Di mana ayatnya? Nah, itu kan tidak ada. Makanya tanpa penjelasan seperti itu Anda membuka pintu kepada bidat. Saya sudah setuju kan bidat-bidat itu. Ya. Kenapa mujizat pada janin Yesus masuk akal, sementara mujizat pada Maria tidak? Ya. Mujizat pada janin Yesus, kata janin Yesus disucikan itu berbahaya Pak Pendeta.
janin Yesus kotor sehingga harus disucikan, bukan? Kamu tahu konsekuensinya, bidat adopsionisme, bukan? Ya. Jadi MBM sendiri mengakui bahwa Yesus tidak mewarisi dosa asal karena pribadinya Logos, tapi kok janin itu butuh disucikan? Tapi argumen ini mengabaikan bahwa kemanusiaan Yesus tetap diambil dari Maria. Ya. Kemanusiaan Yesus datang dari Maria, dia tidak turun dari surga. Kemanusiaan itu tidak turun dari surga. Nah, pertanyaannya bagaimana pribadi Logos itu menyucikan natur kemanusiaannya? Caranya seperti apa? Pak Pendeta tidak menjelaskan. Saya sudah tanya bagaimana caranya. Lalu Pak Pendeta bilang, logika Katolik salah, logika Katolik salah. Aneh kesan. Ya. Jadi mengabaikan fakta bahwa kemanusiaan Yesus tetap diambil dari Maria. Dia mau pribadi Logos, ke pribadi apa terserah Pak Pendeta. Intinya dia sungguh-sungguh menjadi manusia dengan mengambil natur kemanusiaan dari Maria. Jadi bagaimana natur itu tidak rusak karena dosa? Jika rahim penuh dosa dianggap tidak masalah, lalu kenapa inkarnasi sendiri perlu mujizat? Jadi bermain pilih-pilih mujizat sesuai dengan kenyamanan teologi reformat, bukan? Kan Anda sendiri mengaku paling aman dengan teologi reformat, tidak usah pikir-pikir, tinggal bilang sola scriptura selesai. Kemudian ada motif insinuasi puja-puji. Terakhir, dia menggeser argumen menjadi sentimen. Jangan-jangan ini cuma untuk memuji Maria. Peluru ya. Ini bukan logika tapi retorika emosional. Dia mengubah diskusi teologis menjadi tuduhan penyembahan, padahal Katolik jelas membedakan penghormatan hiperdulia dan penyembahan latria. Menyeret isu pemujaan ke tengah argumen adalah red herring untuk menutupi kelemahan argumen utama. Jadi kesimpulan argumen MBM tampak padat tetapi longgar di tulang punggung. Dia membangun asumsi yang tidak diaudit. Kesucian sama dengan rantai biologis. Menggunakan label filosofis yang salah arah Aristoteles, menampilkan standar ganda, mujizat diterima separuh, dan mengakhiri dengan tuduhan sentimental. Ini bukan logika yang konsisten, tapi retorika yang mencoba terlihat logis. Sekali lagi saya katakan, Pak MBM belum lolos logika dasar. Begitu Pak, belum. Jadi kita kembali ke awal. Bagaimana Yesus bisa mengambil kodrat kemanusiaan tanpa tercemar dosa yang adalah kodrat kemanusiaan itu sendiri? Bagaimana caranya? Itu tidak dijawab. Jawaban pertama Anda itu yang saya tunjukkan, menunjukkan bidat. Ya. Disucikan oleh Roh Kudus. Berarti Yesus lebih rendah dari Roh Kudus. Maybe, kayaknya, karena saya tahu reformat itu ada pengakuan iman, misalnya dari GRRI itu Allah Putra menundukkan dirinya. Itu kalau tidak dijelaskan dengan baik bisa jatuh ke dalam subordinasionisme. Ya. Yesus tidak mampu menyucikan dirinya. Yesus itu suci, jadi dia tidak perlu menyucikan dirinya. Bahaya sekali kaum pembidat itu. Nah, coba baca Aristoteles supaya jelaskan bahayanya Immaculata itu di mana. Masa Roh Kudus itu kan pribadi ketiga Allah Tritunggal. Tugasnya hanya mau bersihkan Yesus. Nah, Yesus itu anak buahnya Roh Kudus kah? Berbahaya. Makanya saya bilang apa, Pak Pendeta, Anda bidat sebenarnya. Jadi singkatnya begini Pak Pendeta. Kodrat manusia harus disucikan supaya inkarnasi bisa terjadi. Ya, kalau tidak akan pernah terjadi inkarnasi. Jadi siapa manusia? Kita semua ini kan manusia, tapi Tuhan cukup pilih satu orang mewakili kita semua. Dan itu sudah tercatat dalam Alkitab. Siapa wanita yang dipersiapkan? Maria. Itu saja. Tidak usah bikin regres macam-macam, karena nanti sampai ke Adam kan, itu artinya seluruh manusia kan. Tapi Tuhan kan berkuasa, cukup ambil satu manusia untuk mewakili kita. Nah, di situ yang Pak tidak tangkap, ya kan? Ya. Jadi itu Maria. Karena kalau Yesus yang disucikan berarti dia ambil manusia yang berdosa dulu baru disucikan. Tidak bisa. Ya. Itu jatuhnya ke dalam bidat yang sudah saya sebut. Jadi sekali lagi saya ulangi, Maria mewakili kita semua untuk memberikan tubuh yang suci kepada Yesus. Itu saja, titik.